Kita lihat Quran surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 86. Janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini ada jalan menuju Allah. Dan Allah melarang kita berada di jalan-jalan itu hanya untuk menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Jadi maksudnya ayat ini kan pilihan. Kita mau diperankan sebagai pejalan atau kita mau memerankan diri sebagai penghalang jalan, itu pilihan ada pada diri kita. Paham ya? Tetapi semua risikonya akan kembali kepada kita. Kenapa? Ya, karena Allah mengatakan, "Wangdur kaifa kana akibatul mufsidin." Akhir dari suatu sebab namanya akibat. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan orang yang menghalangi jalan Allah itu, kata Allah, jumlahnya dulu sedikit. Tetapi karena mereka mau memerankan dirinya sebagai penghalang jalan, lalu di jumlahnya jadi banyak. Nih saya kasih tahu, jangan-jangan kita secara tidak sadar berkontribusi memperbanyak jumlah orang-orang yang menghalangi jalan untuk perjalanan para pejalan menuju Allah. Kita dihina, gak apa-apa. Yang penting kita jangan jadi penghina. Kalau dihina, tidak akan hancur. Tapi kalau kita menjadi penghina, jelas kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Lihat olehmu, perhatikan olehmu tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Kesudahan dari orang-orang yang membuat kerusakan itu. Coba ya, orang-orang yang suka tidak nyaman kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya. Kerjanya itu selalu protes, mengkritik, kelihatan sepertinya buat orang lain. Padahal dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabgunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini surat Hud, surat ke-11 ayat 19. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok, mereka itulah orang-orang yang tertutup tentang akhirat. Nah, orang-orang yang tidak mau kesudahan sesudahnya itu adalah buruk, pasti dia akan sadar tidak mungkin menciptakan sebab buruk. Kan akhirat itu hakikatnya adalah akhir. Akhirat itu hakikatnya adalah akibat. Dan setiap sebab pasti akan menimbulkan akibat. Jadi kalau kita ingin di akhirnya kita bahagia, kan gak mungkin sebabnya ketidakbahagiaan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Kalau kita ingin panennya bagus di akhir, panennya kebaikan di akhir, maka di awal kita harus menciptakan kebaikan itu. Karena tidak mungkin kita nanam keburukan, tiba-tiba kita bisa panen kebaikan. Jadi walal akhiratu khairun laka minal ula itu artinya supaya kita selalu berbuat baik. Supaya kita terus-menerus menciptakan sebab baik. Karena di setiap sebab akan ada akibat yang menyertainya. Kan hukum sebab akibat itu sudah berjalan dari sekarang. Setiap menciptakan sebab begini akibatnya sudah kita rasakan. Cuma kita gak belajar-belajar, itu aja. Makanya saya tidak mau menerima akibat yang buruk. Makanya saya menciptakan sebab yang baik. Nah, dalam konteks ini betul bahwa penghalang jalan adalah jalan, tapi kalian bisa milih mau jadi pejalan atau mau jadi penghalang jalan. Nah, seorang pejalan ketika melihat penghalang jalan itu juga jalan, keren kan? Pilihan ada pada dirimu. Yuk sekarang putuskan. Ya, jadi setelah dapat kajian ini hari ini dari saya terang benderang. Oh ternyata pasangan kita yang suka marah-marah, yang tidak sabar, yang dikit-dikit marah, ternyata ini jalan saya. Keren gak? Keren. Jadi kalau sudah begini, yang kita tidak sukai aja sudah kita terima dengan utuh. Berarti yang kita sukai gak usah dibicarakan lagi. Itu mah pasti. Makanya hidup itu adalah belajar menerima yang tidak kita sukai dan belajar melepas yang kita sukai. Karena menerima yang kita sukai gak perlu belajar. Melepas yang tidak disukai gak perlu belajar. Nah sekarang belajarnya diganti. Belajar melepas yang disukai. Belajar menerima yang tidak disukai, baru itu namanya belajar. Jadi kata-kata di Quran surat Hud, surat 11 ayat 19 itu ada kata-kata wahum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tertutup tentang akhirat. Awas, mananya apa? Tertutup terhadap akhirat itu artinya adalah dia itu sama sekali tidak pernah menafakuri akibat dari sebab yang dia buat. Itu tertutup terhadap akhirat itu hakikatnya begitu. Orang yang terbuka terhadap akhirat mikir. Contoh,
Mau korupsi? Mikir. Mau nyakitin orang? Mikir. Itu namanya orang terbuka terhadap akhirat. Yang tertutup terhadap akhirat mah apa aja dia lakukan. Menghina orang, jalan. Menghujat orang, jalan. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita, wahum bil akhirati hum kafirun. Jangan sampai kita tertutup terhadap akhirat. Artinya apa? Jangan menciptakan sebab buruk. Karena pasti akibatnya akan buruk. Kalau ingin akhiratnya surga, akhiratnya baik, akhiratnya damai, akhiratnya bahagia, maka mulai sekarang ciptakan sebab yang bisa menimbulkan akibat itu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Orang yang membuat dusta terhadap Allah itu orang yang ngaku menyembah Allah, padahal cuma menyembah pikiran dan perasaannya sendiri. Itu dusta tuh. Bicaranya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi belum pernah menyaksikan. Dusta itu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Hebat ya ayatnya. Yang membuat dusta terhadap Allah itu berarti mereka yang tidak tahu dan kenal kepada Allah. Berarti yang dia kenali dan tahu yang selain Allah. Dan itu jadi Tuhan mereka. Dan pasti mereka akan dihadapkan bukan pada Allah, dihadapkan pada yang mereka pertuhankan. Keren Quran itu. Logik sekali Quran. Makanya kalau belajar Quran harus pakai akal. Di samping mengalami pengalaman spiritualnya. Bukan pakai pikiran ya, pakai akal. Makanya dalam kitab Syirur Asror dikatakan akal itu adalah Nur Muhammad. Nur insan ini akan paham tentang Nurullah kalau sudah ketemu wasilahnya Nur Muhammad. Makanya Imam Syekh Abdul Qadir Zailani mengatakan dalam kitab Syirur Asror bahwa yang disebut dengan akal itu adalah Nur Muhammad. Makanya orang yang sudah mendapatkan wasilah antara Nur insan dengan Nurullahnya itu tersambung, tidak akan salah persepsi. Akalnya hidup. Dan akal, bukan pikiran. Jadi siapa yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka. Jadi ketika dia mati, nggak mungkin kembali ke Allah. Walaupun sekampung bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di Quran dikatakan, falaula iza balagatil hulkum, wa antum hina idin tamturun, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, pada saat itu, kamu harusnya melihat. Aku lebih dekat kepada kamu. Tetapi kamu tidak melihatku. Orang yang tidak kenal tempat asalnya, orang yang tidak tahu jalan pulangnya, saat dia mati, dia akan dihadapkan pada Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan selama ini. Hadir semua yang dipertuhankan itu. Ada yang menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan status sosial, menuhankan harga dirinya. Hadir semuanya. Hebat ayat ini ya. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka. Dan Tuhan mereka ini adalah yang selain Allah. Kalau orang yang sudah tahu Allah, tidak mungkin lagi menuhankan yang selain itu. Makanya sudah diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Yang zahir dia, yang batin pun dia. Maka kemanapun dia memalingkan wajah, dia tidak melihat yang lain kecuali melihat wajahnya. Orang yang sudah seperti ini, melihat orang yang memuji, menyanjung, sama seperti melihat orang yang menghina dan mencela. Bagi dia, dua-duanya adalah jalan. Lalu berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Hati-hati memahami Quran. Walaupun kata-katanya ala laknatullahi ala dzalimin, bukan Allah yang mengutuk kamu. Kamu akan dikutuk oleh pilihanmu sendiri. Memilih Allah, kamu akan damai bersama Allah. Memilih yang selain Allah, maka itu juga yang akan dihadapkan kepadamu. Jadi mulai sekarang, setelah kajian ini selesai, ada kompetensi yang sedang saya bangun. Makanya ini pelajarannya, pelajaran berbasis kompetensi. Sekarang keluar dari ruangan ini, kita tidak menolak lagi. Yang menyanjung, yang menghina, dua-duanya adalah jalan bagi saya.